Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andra Napoleon Berbagi Cerita. Kita akan membahas cerita Satrio Piningit, Imam Mahdi, dan lain sebagainya. Itu saya sebut sebetulnya adalah manajemen level 6. Manajemen level 6 adalah manajemen yang memiliki tanggung jawab akan satu kebenaran. Jadi bukan kepemimpinan yang menitik beratkan pada kepentingan pribadi, tapi adalah kepemimpinan di belakang layar yang menggerakkan orang-orang terbaik. Nah, ini kita lihat di sini ada tulisan pemimpin integrator pemersatu, suatu peran yang baru muncul, ditulis Pak Usman Aghani. Usman Aghani ini adalah beliau seorang konsultan internasional yang dihormati dan pembicara utama yang populer. Usman Aghani ialah COE AIMS LLC, sebuah organisasi yang membantu bisnis-bisnis dan organisasi nirlaba dalam semua ukuran, dalam integrasi dan informasi. Dengan menggunakan pemikiran yang segar dan model-model bisnis dinamis yang disempurnakan untuk mengungkap solusi terbaik bagi tantangan yang kompleks, Ghani memimpin pengembangan kepemimpinan yang kuat dan program-program pembangunan tim untuk perusahaan Amerika dan bisnis di seluruh dunia. Ia juga seorang profesor tamu di Universitas Texas di Dallas School of Management dan penulis Integrate, buku bisnis yang akan terbit yang mengambil pendekatan holistik dan memberikan wawasan yang dalam tentang dinamika bisnis, pemerintahan, dan strategi. Dalam beberapa dekade terakhir, kepemimpinan sering dilihat sebagai suatu formula yang paling sering memenuhi keinginan organisasi daripada memenuhi kebutuhan organisasi. Beberapa pemimpin mampu memimpin dengan hati mereka, sementara yang lainnya memimpin dengan pikiran mereka. Mengesampingkan hal yang hangat dan kabur untuk memberi tempat bagi teori-teori dan konsep-konsep yang bertujuan memperkuat struktur. Organisasi atau dampaknya pada pasar, namun pemimpin-pemimpin lain akhirnya dinobatkan sebagai pelaksana multitugas. Yang pertama-tama memimpin dengan hati, kemudian dengan pikiran, dan kadang-kadang pada titik tertentu dengan jiwa mereka. Ketika menghadapi masalah, para pemimpin tradisional sering enggan mengakui kesalahan-kesalahan sampai akhirnya menelan korban, membiarkan produk-produk dan jasa-jasa memburuk, dan konsumen mengeluh, moral pekerja menurun, dan dalam beberapa kasus yang ekstrim, perusahaan terpecah atau meledak di dalam. Etika yang memburuk dan integritas yang merosot mempunyai akibatnya sendiri, yang menciptakan kurangnya kepercayaan dan pertanggungjawaban yang sambil lalu, sehingga menghasilkan keautentikan yang menurun di dalam dan di luar bisnis. Daripada mengarahkan organisasi dalam sebuah cara yang holistik, para pemimpin ini merasa lebih mudah untuk fokus mencari jawaban-jawaban, bukannya mengambil langkah mundur dan bertanya, apa pertanyaan yang sebenarnya, daripada mengembangkan semua bagian organisasi. Mereka fokus pada kemenangan yang cepat
dan pencapaian yang mudah, mengalihkan energi dan sumber daya mereka dari sasaran akhir berupa pengembangan dan pertumbuhan yang stabil. 60 tahun silam, Peter Drucker adalah salah seorang pertama yang membedah dan menyelidiki peran pemimpin. Dalam Managing the Non-Profit Organization, Drucker mengurai visinya tentang seorang pemimpin yang efektif. Para pemimpin yang bekerja paling efektif saya rasa tidak pernah berkata aku, dan ini bukan karena mereka telah melatih diri mereka untuk tidak berkata aku. Mereka tidak memikirkan aku, mereka memahami tugas mereka untuk membuat tim berfungsi, mereka menerima tanggung jawab dan tidak pernah mengabaikannya. Tetapi kami yang mendapatkan pujian. Inilah yang menciptakan kepercayaan, yang menumbuhkan Anda menyelesaikan tugas. Dalam tulisannya, Drucker telah berulang kali menekankan keefektifan eksekutif lebih efisiensi atau ciri-ciri kepemimpinan lainnya. Akhirnya pemimpin masa depan akan terus menerima tanggung jawab tradisional dan ciri-ciri keefektifan yang digambarkan Drucker. Dan ia juga mengetahui bila mana dan sejauh mana harus melangkah keluar kotak untuk menyesuaikan misi dan visi organisasi maupun operasi dan pelaksanaannya atau menata kembali konteksnya. Pemimpin masa depan akan mempunyai keluasan untuk beralih dari tradisi sebelumnya ke inovasi, keberanian untuk beradaptasi dengan model-model bisnis yang baru atau dinamis, dan kemampuan untuk menyelidiki isu-isu di seluruh jajaran organisasi. Pemimpin integrator. Pemimpin masa depan adalah pemimpin integrator, seorang yang melahirkan banyak perspektif, yang dengan sengaja menghubungkan perspektif-perspektif ini dan menerapkan berbagai macam keterampilan untuk menetapkan arah-arah, opsi-opsi, dan solusi-solusi baru bagi organisasi. Pemimpin integrator menyesuaikan banyak peran untuk diri mereka sendiri dan mencari bakat-bakat baru dan tim-tim baru untuk menciptakan arah-arah baru bagi organisasi mereka. Sebagai aturan, pemimpin integrator menjauhi pujian tradisional seperti ia adalah seorang visioner yang ulung, atau ia seorang perekrut yang kuat, atau ia adalah seorang ahli strategi yang cerdik, atau ia adalah mentor yang hebat, atau ia adalah pelaksana yang cerdas. Dan beralih ke ia membawa banyak sekali orang berbakat ke meja dan dapat secara efektif memainkan peran tertentu pada waktu yang tepat. Jadi pemimpin integrator adalah pemimpin manajemen level 5, dan Ratu Adil atau Imam Mahdi atau Satria Peningin adalah manajemen pemimpin level 6 yang menggunakan kitab sebagai petunjuk manusia, yaitu adalah Iqra. Jadi pemimpin manajemen level 6 itu mengerti dan paham kitab dari pencipta manusia, langit dan bumi. Nah, tanpa dia mengetahui kitab dengan baik, maka dia tidak bisa mengendalikan alam semesta. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.